Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, perkenalkan nama saya Arsad Murad. Saya berasal dari kelas manajemen D dengan NPM J1B021106 dengan mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian elastisitas. Elastisitas adalah konsep umum dalam mengukur respon atau tanggapan dari variabel tertentu ketika variabel lain berubah. Nah, jika variabel A berubah karena variabel E berubah, elastisitas A terhadap E sama dengan perubahan persentase A dibagi perubahan persentase E, yang merupakan nanti pada pengertian ini akan masuk ke dalam rumus. Oke. Elastisitas harga terhadap permintaan. Elastisitas harga terhadap permintaan adalah rasio perubahan persentase dalam kuantitas yang diminta terhadap perubahan persentase dalam harga. Atau dengan kata lain, elastisitas permintaan adalah suatu pengukuran kuantitatif yang menunjukkan sampai di mana besarnya pengaruh perubahan harga ke atas perubahan permintaan. Manfaat menaksir elastisitas permintaan. Apabila diketahui sifat responsif permintaan ke atas produksi perusahaan, maka perusahaan dapat menentukan apakah perlu menaikkan produksi atau tidak untuk menaikkan hasil penjualannya atau pendapatannya. Dengan mengetahui besarnya elastisitas, dapat diramalkan perubahan yang akan terjadi di pasar, yaitu bagaimana harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan itu akan menjadi berubah. Tipe-tipe elastisitas. Permintaan inelastis sempurna memiliki kuantitas yang diminta yang sama sekali tidak tanggap terhadap perubahan harganya. Nilai elastisitasnya adalah 0. Nilainya adalah 0. Permintaan elastis memiliki kuantitas yang diminta yang terkadang tanggap terhadap perubahan harga dalam kisaran nilai yang tidak besar. Nilai elastisitasnya antara 0 dan -1. Jenis-jenis elastisitas permintaan. Yang pertama, elastisitas sempurna. Nilai koefisien elastisitas sempurna yaitu nilai koefisien elastisitas permintaan bernilai tidak hingga pada suatu harga tertentu. Pasar sanggup membelinya semua barang yang ada di pasar. Jadi berapapun harganya, pasar pasti akan mampu membeli barang tersebut. Inelastis sempurna, koefisien elastisitasnya adalah 0. Artinya perubahan harga tidak akan merubah jumlah barang yang diminta. Yang ketiga, elastis uniter. Koefisien elastisnya bernilai 1 apabila perubahan persentase kuantitas yang diminta yang sama dengan perubahan persentase harganya. Jadi 1:1 ketika harganya naik, ketika harganya naik 1 maka permintaannya juga turun 1. Ketika harganya turun 1 maka permintaannya akan naik 1. Begitupun seterusnya. Yang keempat, inelastis koefisien. Inelastis koefisien elastisitasnya bernilai antara 0 sampai 1 atau kurang dari 1 apabila persentase perubahan harga lebih besar persentase jumlah yang diminta. Yang kelima, elastis. Koefisien elastisnya bernilai lebih dari 1. Apabila harga berubah, maka permintaan akan mengalami perubahan dengan persentase yang lebih perubahan harga. Koefisien elastisitas permintaan. Koefisien elastisitas permintaan bisa disebut dengan ED. E-nya itu huruf kapital, D-nya huruf kecil. D merupakan permintaan. Adalah nilai perbandingan antara persentase perubahan jumlah barang yang diminta dengan persentase perubahan harga. ED merupakan persentase perubahan jumlah barang yang diminta atau persentase perubahan harga. Misalkan harga berubah dari P menjadi P1 dengan jumlah barang yang diminta berubah dari Q menjadi Q1. Rumusnya ED sama dengan Q1 dalam kurung Q1 min Q tutup kurung per Q dikali P per P1 kurang P.
Kemudian cara menghitung koefisien elastisitas yang disempurnakan. Cara yang digunakan untuk memperbaiki kelemahan pada rumus perhitungan sebelumnya adalah dengan menggunakan nilai titik tengah, nilai di antara sebelum perubahan dan sesudah perubahan. Harga dan jumlah yang diminta di dalam menghitung persentase perubahan harga dan persentase jumlah yang diminta. Kurva permintaan dan elastisitas permintaan. Kurva permintaan digolongkan menjadi elastisitas dan tidak elastis. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang pertama, banyaknya barang pengganti yang tersedia. Yang kedua, persentase pendapatan yang dibelanjakan. Ketiga, jangka waktu analisis. Elastisitas permintaan dan hasil penjualan. Perbedaan elastisitas menyebabkan jumlah penjualan yang semakin besar, akan tetapi belum tentu menghasilkan hasil penjualan yang semakin besar. Hasil penjualan adalah pendapatan yang diterima oleh penjual dari pembayaran atas barang-barang yang dibeli konsumen. Rumusnya adalah TR sama dengan P dikali Q. Jika harga berubah, maka hasil pendapatan penjual juga akan berubah. Elastisitas lainnya. Elastisitas pendapatan dari permintaan mengukur tanggapan kuantitas yang diminta terhadap perubahan pendapatan. Elastisitas harga silang dari permintaan mengukur tanggapan kuantitas yang diminta dari barang tertentu terhadap perubahan harga dari barang lain. Penggolongan kurva penawaran. Elastisitas penawaran mempunyai sifat-sifat yang bersamaan dengan elastisitas permintaan, yakni elastis sempurna, inelastis sempurna, elastis uniter, elastis, dan inelastis. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Yang pertama, sifat perubahan ongkos produksi, dan yang kedua, jangka waktu di mana penawaran tersebut dianalisis terdiri dari jangka waktu amat singkat. Semakin lama jangka waktu untuk memproduksi suatu barang, maka penawaran barang tersebut semakin elastis. Itulah tadi penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik tombol subscribe.